Halo teman-teman santuy, kita kembali lagi dalam video rekap lanjutan Kerasakti bagian keempat. Diceritakan sebelumnya, Patka yang kala itu menggoda wanita tertangkap basah oleh Gokong yang mengerjainya. Inilah dia sambungan cerita sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini bila teman-teman suka. Dan siluman babi yang kaget itu pun hanya bisa kabur meminta ampunan dari kakak pertama. Patkai lalu bercerita sejak ia diturunkan ke bumi untuk bereinkarnasi cobaan cinta, ia menjadi tidak bisa menahan dirinya setiap kali melihat wanita. Telinganya akan bergerak-gerak sendiri dan timbul nafsu yang tak tertahankan. Perjalanan yang berlanjut membawa mereka melewati sebuah kawah gunung berapi yang sangatlah panas. Bahkan untuk Sun Gokong yang sakti saja sulit rasanya menahan suhu yang begitu tinggi itu, sehingga Samcong yang hanyalah manusia biasa pingsan dan jatuh dari kudanya. Gokong kemudian mencari Dewa Bumi menanyakan perihal area yang begitu panas ini. Dewa Bumi mengatakan karena Gokong ratusan tahun lalu menjatuhkan Tungku Periuk orang tua Taisang, sehingga terciptalah kawah api yang panas sampai sekarang. Dewa Bumi menyarankan Gokong untuk meminjam kipas malam sakti dari Putri Kipas untuk memadamkan apinya. Mereka lalu mencoba untuk beristirahat agar membiasakan badan pada suhu panas ini. Kala itu Sun Gokong tertidur duluan dan tiba-tiba ia masuk ke dalam alam mimpi dan diserang oleh seekor siluman. Ternyata itu adalah siluman mimpi. Dalam dunia nyata, ilmu siluman itu tidak ada seberapanya dibandingkan dengan Gokong. Tapi dalam mimpi ini, Kerasakti tak berdaya melawan siluman itu. Samcong dan kedua adiknya memanggil Gokong yang kelihatan sangat tersiksa berteriak-teriak tidak bisa bangun dari mimpinya. Tapi beruntungnya, kera itu menemukan cara untuk tersadar. Ia lalu memberitahukan ancaman siluman mimpi kepada mereka, meminta mereka agar tidak tertidur dan untuk sementara waktu ia akan mencari kakaknya terlebih dahulu untuk meminjam kipas malam. Putri Kipas kala itu tengah pusing menghadapi Ang Haiji, putra semata wayangnya yang begitu nakal, ditambah pula suaminya yang sering tidak pulang dan bersenang-senang dengan wanita lain. Saat dikunjungi Gokong, Putri Kipas sangat senang, tapi Ang Haiji yang nakal merasa terintimidasi oleh gelar Kerasakti dari Paman Kera. Ia bersikap ketus kepada Paman Gokong yang menyapanya, dan setelah Gokong menceritakan maksudnya untuk meminjam kipas, kakaknya pun segera mengeluarkan kipas itu dari mulutnya, tapi Ang Haiji dengan segera menyambar kipas itu, tidak ingin memberikan kipas ibunya. Lebih jauh lagi, Ang Haiji malah menggunakan kendi sakti yang diberikan orang tuanya untuk menyedot dan mengurung Gokong ke dalamnya. Walau dinasihati berkali-kali oleh si ibu, putranya menolak untuk melepaskan kera itu. Lalu mereka bertemu dengan Gumoong yang tengah datang bersama siluman rubah. Pertengkaran antara keluarga itu pun terjadi. Putri Kipas pun tak segan untuk menyerangnya, sehingga Gumoong pun turun tangan untuk mencegah istrinya. Dalam duel suami istri itu, pelayan Ang Haiji yang membawa kendi sakti terdorong secara tak sengaja hingga menjatuhkan kendi itu dan membebaskan Gokong serta beberapa orang sakti. Ang Haiji ditegur oleh ayahnya, tapi ia tetap menolak untuk memberikan kipas ibunya. Malahan Gokong yang memarahinya dikipas hingga terpental balik ke hadapan gurunya yang tengah bermeditasi. Kera itu kembali mengingatkan mereka agar tidak tertidur dan ia segera menuju ke kediaman Putri Kipas lagi. Kali ini ia mengendap-endap dan berubah menjadi lalat, bermaksud untuk masuk ke perut Ang Haiji lewat semangkuk sup dan memberikan anak itu sedikit pelajaran. Sup tersebut malah diminum oleh Putri Kipas. Gokong yang ada di dalam perut kakaknya mengancam agar Ang Haiji menyerahkan kipas itu. Meski Gokong sudah menyakiti perut Putri Kipas untuk memberikan ancaman, Ang Haiji malah tidak peduli pada ibunya, membuat Gokong cukup geram. Lalu ia pun keluar dari sana dan memarahinya sebagai anak yang tidak berbakti. Gokong lagi-lagi dikipas hingga ia terhembus kembali ke hadapan sang guru. Hanya saja kali ini gurunya sudah tertidur. Gokong memarahi kedua adiknya yang lalai menjaga guru mereka agar tidak terlelap. Dalam mimpinya itu, Samcong dikejar-kejar oleh siluman mimpi yang ingin memangsanya. Ketiga muridnya lalu terpikirkan cara untuk menyelamatkan guru mereka adalah dengan masuk ke alam mimpi juga. Tapi di saat mencoba untuk tertidur, tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Pada akhirnya, Wuching yang mengikuti cara guru mereka dengan membaca doa tertidur duluan. Murid ketiga Samcong itu tidak bisa berbuat banyak menandingi siluman mimpi dan hanya bisa membawa gurunya lari. Dalam momen yang kritikal, Wuching secara beruntung berhasil membungkus siluman mimpi itu
sehingga ia dan gurunya berhasil terbangun dari tidur. Usai itu mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan gunung berapi ini agar tidak dihantui oleh siluman mimpi. Keempatnya menuju kediaman Putri Kipas untuk kembali meminjam kipas. Tapi kali ini Putri Kipas kurang senang dengan Gokong yang bersikap agak kasar terhadap anaknya kemarin. Bukannya dipinjamkan, kipas itu malah digunakan untuk mengipas mereka. Dan tanpa diduga-duga, Patkai yang menyamar sebagai pembantu Putri Kipas berhasil merebut kipas malam itu. Tanpa berlama-lama lagi, Gokong pun menuju ke sumber api. Tapi api itu terlalu ganas untuk ditaklukkan hingga menyembur balik. Meski kipas yang ia gunakan adalah kipas sakti, Gokong sadar kemampuannya menggunakan senjata itu tidak terlalu baik, sehingga api tidak bisa dipadamkan. Mereka lalu menyamar sebagai Ang Haiji, Gumoong, dan siluman rubah untuk memainkan sandiwara menipu Putri Kipas. Tipuan yang diharapkan untuk membuat Putri Kipas bahagia dengan keluarganya yang rujuk kembali tidaklah berhasil, karena Ang Haiji asli kembali ke rumah dan mengungkap samaran mereka. Putri Kipas semakin marah, mengatakan ia tidak akan pernah menolong Gokong jika suaminya tidak kembali ke sisinya. Tapi Patkai yang ahli soal cinta tiba-tiba memberikan sebuah saran yang brilian agar Gumoong meninggalkan wanita-wanita lain dan kembali ke sisi istrinya. Gokong dan Patkai lalu pergi mencari Raja Kerbau, membahas soal cinta dan menipunya untuk memakan sebuah pil. Setelah memakan pil itu, Gumoong melihat selingkuhannya siluman rubah dengan wujud seperti nenek-nenek, membuatnya cukup geli dan trauma. Gumoong yang marah dikerjai oleh Gokong dan Patkai kemudian diketengahi oleh Tong Samcong. Demi membela diri, Raja Kerbau itu juga menuduh istrinya saja yang sudah tua. Jika istrinya masih muda, pasti juga tidak akan setia kepadanya. Tidak percaya kalau istrinya tulus mencintainya, Gumoong pun diajak taruhan. Gumoong mengatakan ia telah terkena kutukan sehingga tidak bisa kembali ke wujud manusianya lagi. Akan tetapi istrinya begitu berlapang dada memaafkannya dan bersedia untuk merawat suaminya yang dalam wujud kerbau sekalipun. Para pengambil kitab suci kita lalu muncul dan memberikan selamat kepada mereka. Gumoong dikembalikan ke wujud semulanya dan Putri Kipas yang berterima kasih dengan memadamkan gunung berapi. Tiba di suatu desa, sang guru yang tengah memberikan wejangan dhamma kepada penduduk di sekitaran dikagetkan oleh seorang anak muda yang tengah sekarat. Tubuh anak muda itu begitu panas dan itu adalah Ang Haiji yang menyamar dan ingin menipu mereka. Saat Samcong hampir tertipu dan menolong pemuda itu, Gokong yang muncul dan tahu kalau pemuda itu adalah Ang Haiji mengatakan ia akan menggendong pemuda itu agar diceburkan ke dalam sungai. Dalam perjalanan, Ang Haiji yang tahu kalau Gokong sudah tahu penyamarannya mengeluarkan roh dari dalam tubuhnya menemui siluman mimpi. Siluman mimpi pun menyarankan agar Ang Haiji menggunakan jurus pemusatan gunung untuk memberatkan tubuhnya. Nah, kenapa Ang Haiji bisa kenal dan bekerja sama dengan siluman mimpi? Ada kemungkinan Ang Haiji ditipu oleh siluman mimpi. Bocah yang nakal dan ingin membuktikan dirinya lebih hebat dari Gokong ini tentunya tidak akan berpikir panjang saat diajak bekerja sama untuk mencelakai Kerasakti. Dan sebenarnya Mimin hanya bisa menebak-nebak ya, karena video serial ini ada bagian-bagian yang terpotong, jadi ceritanya tiba-tiba loncat ke sini. Dan mohon dimaklumi bila kedepannya kalau misalnya ceritanya tiba-tiba loncat tanpa ada penjelasan yang cukup. Gimana pun juga, Mimin akan mencoba menyambungkan penjelasannya sebisa mungkin agar teman-teman bisa mengerti. Seketika itu juga, Sun Gokong langsung bisa merasakan bobot tubuh bocah itu sudah selayaknya seberat gunung. Dan kera itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk terus berjalan, membuat Ang Haiji yang kesal membuka samarannya dan memaki Gokong di depan semua orang. Ang Haiji pun diceburkan ke dalam sungai dan tiba-tiba tubuhnya menyusut selayaknya Tinkerbell. Singkat cerita, Ang Haiji yang malu ditertawakan oleh orang-orang terpaksa harus memanggil Gokong sebagai pamannya sebagai syarat ia dilepaskan. Ang Haiji kemudian diprovokasi lebih jauh oleh siluman mimpi dan mereka memanggil Dewa Bumi, memaksa dewa itu memberitahukan kelemahan Sun Gokong. Dewa Bumi memberitahukan kalau si kera paling takut dengan asap dan api. Sementara itu, para pengambil kitab suci memutuskan untuk tinggal sementara di desa itu. Sesaat setelahnya, Gokong dipancing oleh Ang Haiji yang datang mengencinginya. Samcong mencegah agar Gokong tidak terpancing, tapi provokasi dari bocah itu benar-benar membuat si kera naik pitam. Gokong tidak pernah terpikirkan kalau ia akan masuk ke dalam jebakan Ang Haiji dan siluman mimpi yang memancingnya bertarung di gunung berapi.
Meski api di gunung itu sudah tidak menyemburkan api, tapi kepulan asapnya masih cukup tebal. Ang Haiji berpura-pura kalah dan terjatuh ke kawah asap itu. Saat Gokong ingin menolongnya, ia dicelakakan sehingga matanya terkena asap dan disembur api oleh Ang Haiji. Gokong kembali ke desa dengan kondisi sekarat. Ia meminta agar Patkai menyamar menjadi dirinya untuk berjaga di depan desa. Lalu Gokong kehilangan kesadaran serta wujudnya berubah menjadi kecil. Samcong sangat cemas dan diberitahukan oleh Wuching kalau wujud Gokong yang mengecil ini menandakan ajal kakak pertama yang sudah dekat dan hanya keajaiban yang bisa menolongnya. Patkai yang berjaga di desa dengan wujud kakak pertama tidak tahu kalau ia sedang diintai oleh Ang Haiji dan siluman mimpi. Kedua siluman itu lalu menyamar sebagai penduduk untuk mencari tahu kenapa Gokong baik-baik saja setelah tersembur api Ang Haiji. Celakanya, Patkai terpancing dan membocorkan keadaan Gokong yang sekarat. Saat Patkai melihat wujud asli kedua orang yang menipunya itu, ia pun bertarung dengan mereka, tapi ia memang bukanlah tandingan dari bocah merah yang mampu menyemburkan api ganas. Seorang tetua desa lalu melaporkan desa itu telah diserang dan mendesak Samcong untuk segera pergi dari sana. Walau agak berat hati, Gokong dibawa kabur bersama mereka, dan di tengah jalan Wuching memberitahukan kakak pertamanya yang akan segera meninggal, di mana Samcong menemukan bulu-bulu kera itu mulai rontok secara tidak wajar. Samcong pun menggendong Gokong lalu memohon kepada langit untuk memberikan mukjizat bagi murid pertamanya ini. Ia berikrar jika nyawa Gokong bisa diselamatkan, ia rela waktu hidupnya diperpendek 20 tahun. Setelahnya, Samcong memutuskan untuk kembali ke desa meminta Wuching untuk tetap menjaga Gokong karena ia tidak akan meninggalkan Patkai sendirian di desa itu. Baru tak lama guru mereka pergi, Gokong mendapati keajaiban. Kera itu berhasil melewati masa kritis, walau kini matanya sudah menjadi buta. Ia memaksa Wuching untuk membawanya kembali ke desa. Sampai di sana, mayat penduduk sudah bertebaran di mana-mana. Gokong sangat sedih saat diberitahukan keadaan itu. Putri Kipas dan Gumoong yang datang setelahnya diberitahukan bahwa semua kekacauan dan malapetaka ini disebabkan oleh Ang Haiji. Kedua orang tuanya seakan tidak percaya dan segera bergegas mencari anak mereka. Kakak pertama kemudian meminta adik ketiga untuk membuka mata penerawangan melacak keberadaan guru. Namun karena kekuatan Wuching adalah yang paling lemah dan tidak bisa melihat dengan jelas, Gokong memaksakan dirinya untuk membuka penerawangan itu. Di sana terlihat Samcong juga Patkai yang rencananya akan disantap oleh siluman mimpi dan Ang Haiji menjelang tengah malam nanti. Meskipun tahu lokasi guru mereka, tapi mereka berdua tak berdaya untuk menolong sehingga terpikirkan ide untuk mencari bantuan dari Dewi Kuan Im. Hanya saja letak Gunung Putou tempat Dewi Kuan Im berada sangatlah jauh dan perlu waktu 1 tahun perjalanan untuk menuju ke sana. Gokong yang sekarat juga tidak bisa menggunakan ilmu saltonya. Dan tanpa berpikir panjang, Wuching yang paling lemah namun paling tekun, ia memaksa untuk menggendong kakak pertama dan berlari tanpa henti untuk mencari Dewi Kuan Im. Secara ajaib, dalam waktu setengah hari saja, mereka tiba-tiba masuk ke kawasan hutan bambu kediaman Dewi. Inilah yang dinamakan dengan selama ada ketulusan dan tekad yang kuat, maka selalu ada jalan dan pertolongan. Saat Wuching pingsan akibat kelelahan, Sang Dewi muncul mengembalikan penglihatan serta kekuatan Gokong. Sang Dewi kemudian menitipkan pesan agar Gokong tidak menyakiti Ang Haiji dan cukup menangkapnya saja karena anak itu kelak akan berjodoh dengannya. Lalu Gokong pun membangunkan Wuching dan menceritakan apa yang barusan terjadi. Ia menggendong adiknya bersalto terbang untuk menyelamatkan guru mereka, menandakan berakhirnya rekap pada kesempatan kali ini teman-teman. Please like, subscribe, komen, maupun share video ini bila teman-teman suka. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. See you and bye-bye.